Halo semua, saat ini Kidul Official sedang berada di Museum Benteng Vrendebuk, Yogyakarta. Kita akan menelusuri diorama 1, terdiri dari 11 mini rama yang menggambarkan peristiwa sejak periode Pangeran Diponegoro sampai masa kependudukan Jepang di Yogyakarta. Seperti apa keseruannya? Simak video berikut ini. Berikut menggambarkan Pangeran Diponegoro menyusun strategi perlawanan terhadap Belanda di Gua Selarong. Lokasi Gua Selarong berada di Dusun Kembang Putihan, Desa Guosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Pada tanggal 20 Juli 1825, Belanda berhasil mengepung kediaman Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Pangeran Diponegoro dan pengikutnya meloloskan diri mundur ke Dekso, dilanjutkan ke Selarong. Di Selarong, Pangeran Diponegoro bermarkas sejak 21 Juli sampai dengan 19 Oktober 1925. Selanjutnya, Pangeran Diponegoro memimpin sebuah jajaran militer. Anggota jajaran militer ini terdiri dari Pangeran Mangkubumi yang berkedudukan sebagai penasehat utama, Pangeran Ngabei Joyokusumo yang berkedudukan sebagai Panglima Pengatur Siasat Perang, Ali Basasentot Prawirodirjo berkedudukan sebagai Panglima Pasukan, dan Kiai Maja berkedudukan sebagai penasehat spiritual Islam. Berikutnya, Sutomo, seorang pelajar Stovia Wetervreden, sedang menyampaikan gagasannya dalam Kongres Budi Utomo I di gedung Quick School, sekarang SMU 11 Jalan AM Sangaji, Yogyakarta, yang dipimpin oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Tokoh lain yang tampil sebagai pembicara antara lain R. Suroso, Quick School Yogyakarta, R. Kamargo, Hufdan School Magelang, Dr. MB Mangunhusodo Surakarta, dan M. Gunawan Mangunkusumo Stovia Wetervreden. Dalam kongres tersebut diputuskan beberapa hal. Yang pertama, tujuan perkumpulan adalah mengusahakan kemajuan bangsa, terutama mengajukan pengajaran, pertanian, perdagangan, teknik, industri, dan kebudayaan. Yang kedua, menetapkan RTA Tirto Kusumo sebagai ketua dan Dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai wakil ketua. Dan yang ketiga, menetapkan Yogyakarta sebagai pusat perkumpulan. Berikutnya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan sedang menyampaikan gagasannya dalam pertemuan saat diputuskan berdirinya organisasi Muhammadiyah yang bertempat di Kauman, Gondomanan, Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Gagasan ini kemudian didukung oleh para ulama, antara lain Kiai Haji Abdullah Siraj, Kiai Haji Ahmad, Kiai Haji Abdurrahman, Kiai Haji R. Sarkowi, Kiai Haji Muhammad, Kiai Haji R. Jailani, Kiai Haji Anis, dan Kiai Haji R. Fakih. Akhirnya dalam rapat tersebut memutuskan menunjuk Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai ketua dan Kiai Haji Abdullah Siraj sebagai sekretaris. Tujuan dari pendirian organisasi Muhammadiyah
adalah untuk memurnikan akidah Islam, mengembalikan peribadatan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan memajukan masyarakat. Adapun nama Muhammadiyah mempunyai arti pengikut Nabi Muhammad. Berikut adalah Raden Mas Suryo Pranoto, seorang pemimpin PFB atau personil pabrik Bon, sedang berdialog dengan salah satu seorang pemimpin pabrik gula di Yogyakarta pada tanggal 20 Agustus 1920. Pada waktu itu, terjadi aksi pemogokan buruh di pabrik gula sekitar Yogyakarta. Aksi ini berhasil menaikkan upah buruh sebesar 50% dari upah semula. Sebagai akibat dari adanya pemogokan kaum buruh tersebut, kemudian memberi inspirasi bagi buruh-buruh lain di perkebunan, penggadaian, maupun di perusahaan kereta api milik pemerintah Belanda. Oleh karena keberaniannya melakukan pemogokan, kemudian Raden Mas Suryo Pranoto mendapat sebutan The Staging Koning, yang berarti Raja Mogok. Selanjutnya ada Ki Hajar Dewantara, sedang menyampaikan gagasannya pada saat dicetuskan berdirinya National Underwich Institute Taman Siswa di Jalan Tanjung 32, sekarang Jalan Gajah Mada 32, Yogyakarta, pada tanggal 3 Juli 1922. Sistem pendidikan yang ada di dalamnya menganut sistem Among yang mendasarkan pada kemerdekaan dan kodrat alam. Cikal bakal organisasi Taman Siswa berasal dari sebuah forum yang mendiskusikan pendidikan yang berdasarkan kebudayaan dan kepentingan rakyat Indonesia. Forum ini dinamakan Perkumpulan Selasa Kliwon. Forum ini beranggotakan antara lain Raden Mas Suwardi Suryoningrat atau Ki Hajar Dewantara, Raden Mas Sutatmo Suryo Kusumo, Raden Mas Suryo Putro, Bendoro Raden Mas Subono, Ki Prono Widikdo, Ki Sutopo Wonoboyo, Raden Mas Gondo Atmojo, dan Raden Mas Suryo Pranoto atau kakak Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya Kongres Perempuan Indonesia I di dalam Jayadipuran, Jalan Kintelan 139, sekarang Jalan Brigjen Katamso 139, Yogyakarta, pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928 yang dipimpin oleh Nyonya Sukonto. Kongres ini diprakarsai oleh Nyonya Sukonto dari organisasi Wanita Utomo, Nyi Hajar Dewantara dari organisasi Wanita Taman Siswa, dan Nona Suyatin dari organisasi Putri Indonesia. Kongres tersebut juga didukung oleh 7 organisasi wanita yang terdiri dari Wanita Utomo, Wanita Taman Siswa, Putri Indonesia, Wanita Katolik, Jong Java Bagian Gadis-Gadis, Aisyah, dan Jibda. Adapun maksud dilaksanakannya Kongres Perempuan Indonesia I antara lain supaya pertalian antara perkumpulan-perkumpulan Indonesia serta supaya dapat bersama-sama membicarakan soal-soal kewajiban, kebutuhan, dan kemajuan wanita Indonesia. Nah, itulah tadi jalan-jalan kita ke Museum Benteng Frendebuk Yogyakarta. Selanjutnya jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe channel kami agar channel kami tetap bisa menyuguhkan berbagai informasi menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di destinasi wisata berikutnya.